Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel Kayo in Holland. Hari ini saya mau masak rendang. Satu kali masak saya akan masak untuk 10 kilo daging. Kebetulan hari Sabtu besok saya dan suami akan antar pesanan teman-teman yang ada di Belanda. Kebetulan mereka ada pesan rendang, ada pesan nasi padang. Dan teman-teman boleh lihat ya apa aja yang saya akan masak untuk paket di hari Sabtu ini. Nah, teman-teman kan belum tahu tuh, semenjak saya ganti nama di channel YouTube saya, dulu Nyonya Menir, sekarang Kayo in Holland. Kenapa Kayo? Karena nama saya Camelia dan suami saya Yos, dan kebetulan juga saya itu punya usaha yang saya sudah bilang di video pertama kemarin. Saya adalah pemilik usaha kecil-kecilan online yang masih online ya teman-teman. Itu adalah namanya Kayo Raso Indonesian Cuisine. Jadi saya memperkenalkan masakan khas Minangkabau, khususnya dari kampung daerah saya itu Payakumbuh, dan juga saya memperkenalkan masakan Nusantara ya, Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang ada di Belanda dan juga masyarakat Eropa. Dan juga saya pernah mendapat orderan dari beberapa negara Eropa lainnya teman-teman. So, teman-teman mau lihat apa aja yang mau saya masak hari ini. Tapi kemungkinan karena saya sudah terlalu malam hari ini, saya terlambat pulang karena hujan. Jadi saya macet banget di jalan ya tadi. Jadi saya harus bikin rendang hari ini karena besok sore sudah dijemput sama customer saya. So, saya akan tunjukin sama teman-teman bagaimana saya masaknya, oke? Stay tune. Nah teman-teman lihat ini bawang sama jahe, dan ini bawang putih yang sudah dicincang halus ya, karena saya belinya udah seperti ini, lebih permudah. Dan ini cabenya yang saya akan blender ya teman-teman. Kebetulan saya masak hari ini di apartemen di tempat tinggal saya sementara di Belanda. Jadi kita nggak masak di Belgium hari ini. Jadi saya masak pakai ini ya, pakai rice cooker yang gede ya ini. Rice cooker ini adalah penolong banget buat saya. Dan saya pakai kompor listrik dan juga ini blender. Ini yang sudah saya blender bawang merahnya. Sebentar lagi saya mau tambah lagi ini. Jadi saya masukin lagi nih teman-teman ke dalam blender. Karena saya tidak punya di sini tempat yang lebih besar. Jadi kita harus nyicil masaknya teman-teman. Misalnya saya satu minggu mau masak 60 kilo daging. Jadi setiap hari saya harus cicil 10 kilo gitu. Nah, ini saya akan blender lagi ya. Dan ini bawang putih cincangnya saya juga masukin ya teman-teman, dan saya blender. Dan juga laos ya teman-teman. Dan ini saya cuci dulu ya. Ini sebenarnya sudah bersih, tapi karena ini es jadi kita agak sedikit kasih air panas. Kita masukin ke blender juga. Kita selesaikan satu. Nah setelah itu kita akan blender cabai ya. Ini cabai semua kita akan blender. Kita cuci, jangan lupa kita cuci dulu ini cabai ya teman-teman. Ini sudah ada alasnya ya cabainya. Cuci dulu, cuci. Ini sudah di-preparein sama anakku.
cabenya gede-gede teman-teman, beda dengan di Indonesia ya. Tapi nggak tahu ini cabai winter atau cabai summer. Pedas teman-teman. Pedas. Aku pikir tadi biasanya kalau cabai winter kan tidak pedas teman-teman. Cuci bersih semua dan akan kita blender ya. Susah nih bikin videonya sendiri. Nah, ini dia cabenya sudah bersih. Ini 3 kilo totalnya. Untuk 10 kilo daging saya menggunakan 3 kilo cabai merah. Ternyata benar-benar ribet ya teman-teman bikin video sendiri sambil masak. Jadi ini saya blender habis semua. Saya nggak menggunakan minyak ya, karena saya ini masak ala saya. Nah, ini dia sudah halus. Kita masukin ke sini. Kunci ajaib saya. Dan kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk memblender. Jadi ini sudah bumbunya untuk 10 kilo daging ya, penuh. Dan nanti kalau sudah mulai mengering dia baru kita masukin santan ya. Kalau air dari blender ini sudah kalau ini airnya sudah susut, baru kita masukin santan. Kalau nggak muat ya teman-teman. Nah, nanti kita bertahap. Jadi saya akan pindahin ke kuali atau wajan juga, karena saya nggak punya tempat yang lebih besar. Nah, ini saya akan masak ya teman-teman. Saya sudah masukin serai, daun salam, daun kunyit ya. Nanti saya akan masukin bumbu-bumbu lainnya ya. Saya bukan untuk bikin konten untuk resep ya teman-teman. Jadi ini formalitas saja apa yang saya kerjakan di Belanda ya untuk bisnis saya. Karena kalau semua bumbu saya akan share, nanti banyak teman-teman bumbunya. Jadi ini santan kelapa murni. Ini kalau ini saya masukin dulu 2 karena ini sudah penuh ya. Nah, ini. Nah, kalau rendang saya begini, tidak ada tumis-tumis. Ini kalau saya bikin rendang kayak begini, ala saya. Jadi semua orang yang dari Sumatera Barat itu berbeda-beda ya bikin rendangnya. Kalau saya dari kayu raso begini. Ini semua bumbu saja ya. Baru satu ini ya, baru 1 liter masuk santannya. Jadi belum semua santan. Jadi kenapa rendang saya banyak dicintai oleh masyarakat yang ada di Eropa, pelanggan saya, karena bumbu saya begini banyaknya. Tuh, saya coba masukin 1 lagi. Nanti kalau bumbunya ini airnya sudah menyusut yang dari blender tadi ya, itu akan saya masukin santan lagi. Biasanya kalau untuk 10 kilo itu 1 kardus teman-teman. 12 ini. Ini sudah penuh banget ya, belum habis. Jadi ini dia bikin rendang saya. Ini daun kunyit tulisannya ya di sini. Ini serai dan ini daun salam. Kita masukin lagi bumbu-bumbu lainnya ya, bumbu bubuk.
tutup biar nggak muncrat. Tapi nanti memang kalau masak rendang kotor semua dapur saya. Nah, ini dia guys, ini dia daging ya. Ini yang akan saya cuci dan akan saya potong-potong untuk rendang, dan juga saya ada 10 kilo lagi untuk dendeng. Susah juga ya guys masak sambil bikin video, aku kadang kelupaan. Sangat dagingnya daging segar ya. Kita belinya di toko yang halal. Toko itu apa, Turki atau Maroko itu? Maroko ya. Maroko. Oh, nggak bisa sih. Enak banget. Nih, segar banget ya kalian ya. Ini kita cuci. Teman-teman, dagingnya segar banget. Kita harus pilih daging kualitas yang bagus ya, dan kita juga tidak boleh sembarang potong. Ini seratnya kan begini, jadi kita harus motong mengikuti sela-sela seratnya biar tidak dagingnya itu tidak tidak keras nanti. Nah, kayak begini potong dagingnya, dan saya akan masukin ke sini ya, ke bawah. Saya siapkan dulu sampai selesai ya. Keluarin sedikit untuk saya jadikan marinade ke dagingnya, karena dagingnya tidak akan hari ini saya masukin ke dalam ke dalam bumbunya ya. Dagingnya akan saya masukin setelah hari setengah ya masak. Ini akan lama masaknya karena ini santannya akan banyak lagi saya tambah. Nah, daging yang udah saya potong-potong tadi, ini yang mau saya potong lagi, ini saya marinate aja dengan bumbu ini, nggak apa-apa. Aduh, berat banget teman-teman. Nah, ini dia dagingnya sudah saya potong, dan saya akan masukin ke kulkas dulu. Besok kalau bumbu rendangnya sudah jadi, baru saya masukin. Nah, ini sudah mendidih teman-teman, dan saya akan masukin santannya sampai nanti santannya juga banyak ya, bukan cuman ini doang ya. Airnya kita masukin lagi santannya teman-teman ya. Terus nah, jadi kalau masak pakai panci begini saya sekali-kali saja aduk gitu. Nah, kita akan potong daging kedua untuk dendeng ya. Ini 12 kilo 12 kilo sayang, 12 kilo ini. Jadi kita akan bikin untuk dendeng ya. Guys, lihat ini dagingnya bagus banget kan. Ini untuk dendeng. Saya lagi potong-potong untuk dendeng. Ini dia lagi untuk dendeng juga. Dagingnya segar banget. Nah, guys, ini bumbu untuk dendeng aku sudah sudah rebus dan tinggal masukin dendengnya. Daging dendeng kita masukin. Ini 12 kilo guys. Masukin lagi ke sini sampai selesai ya. Nah, lihat teman-teman, sudah berlimpah-limpah dia, tengok sudah muncrat dia. Nah, inilah makanya aku malas kalau masak rendang di rumah, mendingan di workshop aja masaknya. Tuh, udah menyusut ya, baru kita masukin lagi, masukin lah.
Ini yang keempat ya, kita masukin sampai 12. Saya tunggu lagi, masukin. Ini benar-benar rendang Padang guys ya, nanti dagingnya berendam. Berenang. Nanti kalau udah mengering baru kita masukin lagi. Nah, ini untuk dendeng ya. Dendengnya sudah berendam. Guys, kita lihat lagi ya. Tuh. Masih penuh ya. Dan ini masih ada daging dendeng yang belum aku rebus ya. Karena tidak muat, jadi kita lihat dulu yang ini. Ini sudah mendidih. Ini sudah masak, nanti kita lanjut lagi masak yang lainnya. Itu yang aku bencinya kalau masak rendang guys, lihat deh, semua berserak. Biasanya sampai sini juga, sini belum, sebelah sini udah. Kayak gitu tuh kalau ini, makanya nggak sabar aku pindah biar leluasa masaknya. Aku sudah lelah menunggu rendang aku belum juga mateng ya, jadi aku akan lanjut besok dan aku akan biarkan saja di dapur. Biarkan saja dengan rice cooker yang menyala, dan besok pagi aku akan lanjutin lagi karena aku sudah lelah banget. Dan juga aku mau ngomong-ngomong sama anakku sebentar sebelum dia berangkat ke Paris, karena anakku yang besar akan berangkat ke Paris besok untuk beberapa hari holiday sama teman-temannya, akan ketemu di sana. So ini sekarang dendeng aku lagi masih diungkep ya, masih di dalam kompor, di dalam ya, lagi dimasak. Ngomong aja udah belepetan, ini udah hampir jam 11 malam. Dan aku harus, kepala aku juga sakit dan aku harus minum obat dan pengen tidur dulu karena berapa hari ini aku kurang tidur teman-teman. So rendang untuk sama dendeng akan aku lanjutin besok pagi karena ini untuk hari Sabtu ya teman-teman. Sebagian sudah banyak yang aku masak, udah disimpan di freezer. Cuman yang ini karena ini adalah orderannya lumayan banyak, jadi saya harus bikin lagi yang baru gitu, bikin lebih gitu. Terus saya juga akan prepare untuk masak untuk 17 Agustus. Masih banyak lagi teman-teman, jadi saya harus nyicil-nyicil setiap hari. Misalnya saya masak rendang 10 kilo dulu, 20 kilo dulu gitu. Tapi rendang itu tidak bisa masak 1 hari. Rendang itu bumbunya saya masak 1 sampai 2 hari bumbunya ya. Jadi baru nanti kita akan prepare untuk masak yang lainnya. Dan saya tidak seluruh video saya share ke teman-teman karena ini adalah bisnis saya adalah di masakan, jadi saya tidak fokus untuk ngambil video, apalagi saya tidak ada yang ngebantuin, kecuali mungkin ada yang ngebantuin gitu ya, mungkin bisa saya sambil masak sambil video gitu loh ya teman-teman. Harap maklum, mungkin akan saya perbaiki secara perlahan dan saya tidak fokus untuk membuat video konten ini untuk memasak saja. Saya akan share ke teman-teman pengalaman saya tinggal di Belanda bagaimana dan bagaimana saya menjualnya. Mungkin saya itu yang terutama buat saya, tapi kalau untuk memasaknya aduh benar tidak bisa saya untuk fokus gitu kalau mau sharein. Mungkin kalau live di Instagramnya bisa saya save, saya bisa kirim ke YouTube, mungkin bisa ya, tapi gak janji deh teman-teman ya. Tapi saya akan perbaiki, semoga nanti ada adik saya datang ke sini bisa bantuin saya untuk shoot video sambil masak, jadi saya bisa fokus gitu. Ini tadi saya lagi mau ini, ternyata oh ya lupa videonya belum saya pencet. Jadi ya gitu deh teman-teman, harap maklum ya, ini video amatiran saya memulai baru, sudah 3 tahun vakum, jadi ini mulai baru lagi, jadi agak sedikit kagok juga. Dan
bingung mau lihat kamera, mata saya kemana, nggak tahu. Ini kan pakai handphone karena kamera saya mau dibawa sama anak saya besok ke Paris, jadi saya pakai handphone, jadi kameranya di mana, jadi bingung mata saya, mata juga sudah lelah. Itu dulu yang bisa saya bagikan buat teman-teman hari ini. Oke, semoga teman-teman suka dengan video ini, dan tolong di subscribe, di share, di komen aja teman-teman mau saya bikin video apa, kasih tahu aja. Kalau saya bisa, saya sempatin, saya akan coba share ke teman-teman. Oke, terima kasih dan assalamualaikum, see you next video.